Keluar nih. Oke. Oke, sudah siap Ibu? Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah siap Ibu? Oh, ya, Pak, sudah, Pak. Oke, silakan Ibu memulai untuk pair teaching selama 15 menit. Kita mulai dari jam 7 lewat 8 sampai jam 7 7 tambah 15 7.23. Oke. Oh, Oke, ya, Pak. waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Iya, Pak. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau membantu Ibu memimpin doa belajar? Ya, WK, Ibu Guru silakan pimpin temanmu untuk berdoa anak ya. Ya, terima kasih WK. Ya, baik anak-anak. Sebelum Ibu Guru lanjutkan, Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Ya, semoga kita semua selalu sehat saja ya, supaya kita bisa belajar seperti biasa. Ya, baik anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar di depan ya. Nah, di sini pada gambar satu ada gambar alam semesta ya. Nah, di situ ada langit, ada gunung, ada lautan, kemudian ada pohon ya. Semua itu adalah ciptaan siapa? Ya, ciptaan Ide Sang Yang Widi ya. Nah, jadi Sang Yang Widilah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, ya, yang menciptakan itu adalah dewa, ya, Dewa Brahma. Dewa Brahmalah yang bertugas menciptakan alam semesta beserta isinya ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Di situ ada gambar yang Widiwasa, kemudian gambar Brahma, Wisnu dan juga Siwa ya. Nah, kalau Brahma, Wisnu dan Siwa itu adalah siapa? Ya, adalah Dewa Trimurti ya. Siapa yang tahu Trimurti itu apa? Ya, Trimurti itu adalah tiga perwujudan dari ide Sang Yang Widiwasa. Ya, siapa saja bagian-bagian Dewa Trimurti? Ya, ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Ya, ya kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Trimurti. Dan yang kedua, peserta didik menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian Trimurti. Ya, jadi kita bahas dulu bagian yang pertama, yaitu pengertian Trimurti. Trimurti ini terdiri atas kata Tri dan Murti. Ya, jadi Tri artinya tiga dan Murti artinya perwujudan ide Sang Yang Widi. Ya, nah jadi Trimurti adalah tiga perwujudan ide Sang Yang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara dan juga pelebur alam semesta. Ya, ya lanjut bagian-bagian Dewa Trimurti. Nah, Dewa Trimurti ini ada tiga ya anak-anak ya. Yang pertama adalah Dewa Brahma, kemudian yang kedua adalah Dewa Wisnu, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Ya, ya kita bahas dulu yang pertama yaitu Dewa Brahma. Dewa Brahma ini adalah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Ya, jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah ide Sang Yang Widiwasa berwujud sebagai Dewa Brahma. Ya. Coba kalian perhatikan gambar di depan ya. Nah, di situ ada gambar Dewa Brahma ya. Jadi Dewa Brahma itu memiliki yang namanya 4 wajah ya, yang disebut dengan apa? Iya, yang disebut dengan catur muka atau memiliki 4 wajah ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada Ibu Guru lanjut lagi ya. Ya, yang kedua adalah Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu ini adalah sebagai pemelihara alam semesta ya. Nah, tadi Dewa Brahma yang bertugas menciptakan dan sekarang Dewa Wisnu lah yang memelihara. Jadi semua alam semesta ini dipelihara oleh Dewa Wisnu. Ya, dijaga oleh Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini berwujudkan atau disimbolkan air, ya. Nah, alam semesta dan beserta isinya ini semuanya itu dikendalikan oleh Dewa Wisnu, ya. Ya, kita lanjut Dewa Siwa.
Dewa Siwa sebagai pelebur semua makhluk hidup. Beliau disimbolkan sebagai angin. Dewa Siwa juga disebut sebagai trinetra ya, yaitu memiliki 3 mata. Coba kalian perhatikan gambar. Di mana lagi ada matanya Dewa Siwa? Ya, di keningnya ya. Di kening Dewa Siwa ini ada juga mata ya. Makanya beliau disebut dengan trinetra atau memiliki 3 mata. Ya, anak-anak sampai di sini apakah ada yang bertanya atau ada yang belum dipahami? Ya, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan arti dari Trimurti? Ya, silakan. Ya, betul ya. Trimurti adalah 3 perwujudan dari Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari Trimurti? Raka, silakan. Ya, Dewa Trimurti itu ada 3. Yang pertama Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Siapa yang bisa menyebutkan tugas dari Dewa Brahma? Ya, WK lagi. Ya, Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta alam semesta. Ya, ya. Baik anak-anak, kita menyanyi dulu ya. Apakah kalian sudah tahu nyanyian Dewa Trimurti? Ya, Ibu Guru pandu ya. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Trimurti, Trimurti, manifestasimu. Brahma, Wisnu, Siwa, itu perwujudanmu. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa adalah peleburnya. Dan Siwa adalah peleburnya. Iya. Jadi itulah tadi lagu-lagu dari Dewa Trimurti ya. Jadi anak-anak bisa mengingat Trimurti ini melalui lagu tadi ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak ya. Kelompok 1 Ibu Guru beri nama kelompok Brahma. Kemudian kelompok 2 Ibu Guru beri nama kelompok Wisnu, dan yang ketiga Ibu Guru beri nama kelompok Siwa. Ya, ini silahkan kalian kerjakan, berdiskusi dengan teman kelompoknya kalian. Ibu Guru beri waktu 20 menit. Setelah itu tugasnya dikumpul. Silakan kerjakan dari sekarang. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Ya, perhatikan gambar 1 ya kalau belum paham ya. Nah, gambar 1 di sini ada pohon pepaya ya. Pohon pepaya yang baru tumbuh. Kemudian gambar 2 ada pohon pepaya yang sudah tumbuh besar dan berbuah banyak ya. Nah, ini gambar 3 ada pohon pepaya yang sudah mati. Nah, di sini kalian memberikan penjelasan dari masing-masing gambar ini. Misalnya gambar nomor 1, kenapa pohon pepaya ini bisa tumbuh. Kemudian gambar nomor 2, kenapa pohon pepaya ini tumbuh berbuah banyak. Dan gambar nomor 3, bisa mati. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya kalian. Ya, sudah selesai, silahkan dikumpul. Nanti presentasinya minggu depan ya. Ya, sekarang silahkan kalian kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Ibu guru akan memberikan kalian tes formatif atau tugas untuk sendiri. Ya, kalian kerjakan sendiri, tidak ada lagi yang menyontek atau tanya sama teman yang lain. Ya, ini silakan kamu kerja. Ibu guru beri waktu kamu 10 menit untuk mengerjakan ini. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul di depan. Ya, sudah? Ya. Semua sudah selesai ya, sudah mengerjakan. Nah, ya. Baik anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, mereka silakan. Ya, jadi Trimurti adalah 3 perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Nah, kemudian bagian-bagian dari Dewa Trimurti ada 3, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta alam semesta. Kemudian Dewa Wisnu bertugas sebagai apa? Iya, betul, sebagai pemelihara. Dan Dewa Siwa bertugas sebagai pelebur alam semesta.
Ya, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Ya, untuk refleksinya Ibu Guru mau tanya ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Iya, tentunya kalian semua senang ya. Di mananya kalian senang pembelajaran kita hari ini? Di mananya yang kalian sukai? Iya, menyanyi ya. Kita menyanyi lagu Trimurti. Ya, jadi kalian jadi tahu apa itu pengertian Trimurti, apa bagian-bagian Trimurti ya. Kemudian apa lagi tugas dari Dewa Trimurti. Ya, semuanya kalian jadi tahu dan pahami. Nah, baik anak-anak. Jadi pertemuan kita untuk Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Di rumah tolong dibaca lagi bukunya ya, halaman 36 ya. Nah, Ibu Guru minta ketua kelasnya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Om Santi 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 Om. Ya, Nana silakan istirahat. Oke, Ibu, Ya, Pak. silakan di stop screen dulu. Ya, Pak. Berikutnya, Ibu, untuk sesi wawancara terkait dari apa yang sudah Ibu pelajari selama masa lokakaryannya Niki. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana Ibu menerapkan teori belajar dalam penyusunan modul ajar agar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Kalau bisa jelaskan beserta contohnya, Ibu. Teori belajarnya, Pak ya. Ye. Jadi saya menggunakan teori taksonomi Bloom. Ya, di situ ada ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan juga ranah psikomotoriknya. Pada ranah kognitifnya, di situ menentukan hasil belajar peserta didik. Nah, itu terdiri dari ada penilaiannya, ada aktivitasnya siswa, kemudian ada penerapannya, ada pemahamannya, ada pengetahuannya, dan pada ranah afektifnya itu di situ penilaiannya. Kemudian pada ranah psikomotoriknya itu tentang keterampilan motorik. Oke, penerapan teorinya, Bu, ini teori belajarnya. Jadi, Oh, Ibu menggunakan teori taksonomi belum, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, TP-nya, dan alur tujuan pembelajaran dalam mengembangkan modul ajar sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum yang berlaku. merumuskan tujuan pembelajaran itu terlebih dahulu saya melakukan apa namanya menyusun kompetensi awalnya dulu Pak. Di situ kompetensi awalnya saya ingin mengetahui seberapa pengetahuan peserta didik mengetahui tentang materi yang akan saya ajarkan. Setelah itu kemudian saya menggunakan merumuskan supaya peserta didik itu mampu dan memahami materi yang saya ajarkan melalui menggunakan slide. Kemudian peserta didik bisa menyebutkan bagian-bagian dari pembelajaran yang saya ajarkan, Pak. Kita lanjut, Bu, nggih. Terkait bagaimana Ibu memilih dan mengembangkan materi ajar, bagaimana Ibu, saya ulang nggih. Bagaimana Ibu memilih dan mengembangkan materi ajar, metode, media pembelajaran, mampu mendorong serta didik dalam mengambil keputusan secara mandiri. Ya, saya mengambil materi tentang Trimurti ini. Ya, jadi di situ saya mengambil materi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, setelah itu saya membuat media pembelajaran dengan menambahkan berbagai gambar-gambar supaya peserta didik itu lebih memahami materi yang saya ajarkan. Nah, dengan LKPD yang saya berikan, di situ
saya membuat LKPD yang juga menggunakan gambar yang sesuai dengan pemberian materi pada slide juga, Pak. Oke, Bu. Kita lanjut langsung, Bu. Nih, bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa materi ajar yang Ibu pergunakan ke bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya, jadi saya di situ memberikan peserta didik berupa tes formatif setelah selesai pembelajaran, Pak. Saya menggunakan 5 soal pilihan ganda. Kemudian di soal itu tidak jauh lagi dengan apa yang saya ajarkan pada pembelajaran itu. Pas di Ya, materinya, nih. ya, Pak. Kita lanjut, Bu. Nih, ketahui gaya belajar dari peserta didik serta bagaimana menerapkan hasilnya tersebut untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif. Ibu mengetahui gaya belajar dari peserta didiknya, serta menerapkan hasilnya tersebut digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif. Ya, dari diskusi kelompok. Nah, di situ saya menggunakan minggu lalu juga saya melakukan video PPL menggunakan materi ini. Nah, di situ saya sudah melakukan diskusi dengan peserta didik. Nah, anak-anak di situ berkembang, semuanya ikut berdiskusi menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Semua anak-anak aktif, ya. Jadi mereka memberikan solusi, memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, setelah itu peserta didik berantusias untuk mengemukakan semua pendapatnya secara bergantian. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa dengan menggunakan metode diskusi ini, anak-anak lebih aktif dan lebih berperan di dalam pembelajaran. Mungkin itu, Pak. Oke, gaya belajar ini kan diterapkan di mana, Ibu? Gaya belajar ini kan apa saja, Bu? Bisa sebutkan gaya-gaya belajar yang Ibu tahu? Jadi gaya belajarnya itu gaya pembelajaran kooperatif, yaitu membentuk kelompok kecil. Itu modelnya, Bu, model cooperative learning. Kalau gaya belajar nih ke ada kinestetik, ada visual, ada audio visual. Nah, itu Oh, gaya belajar. oh ya, Masih Pak. ingat? Oke, masih Jadi ingat? gaya belajarnya itu menggunakan audio visual, Pak, yaitu menampilkan slide atau PowerPoint sehingga lebih meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi anak-anak itu lebih tertarik dengan saya menampilkan video di pembelajaran itu dibandingkan saya melakukan ceramah, Pak. Oke, Ibu. Kita lanjut tentang project P5 yang sudah Ibu susun kemarin nih, modul P5. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu menyusun modul project yang sesuai dengan konteks P5 dan prinsip merdeka belajar? Nah, eh, saya apa namanya, Pak? Saya menentukan tujuan pembelajaran P5 terlebih dahulu. Nah, di situ tujuannya untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila. Selain itu, sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenali tentang potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Nah, P5 yang saya lakukan ini yaitu berjudul Kearifan Lokal atau Asiknya Berkebun Sayur. Nah, di situ eh, saya mengajak peserta didik untuk menggunakan lahan sekolah yang tidak berfungsi dengan bercocok atau berkebun sayur. Mungkin demikian, Pak. Kait tentang P5, Bu, Ya, Pak. bagaimana Ibu menyusun asesmen untuk modul project P5 Niki? Oh, asesmennya, jadi saya menyusun asesmennya itu tentunya tidak jauh dari tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mengetahui bagaimana pelaksanaannya, kemudian
pemahaman akan yang akan dilakukan, kemudian memahami tujuan akhir dari proyek itu. Kita masuk ke sesi PTK, Bu. Nggih. Ibu mengambil PTK, judulnya apa, Ibu? Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division sebagai upaya meningkatkan profesi belajar pada pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6 di SD Impres 1 Birobuli. Menjadi pertanyaan pertama, kenapa, apa yang melatar belakangi Ibu mengambil judul tersebut? Uh, Berdasarkan data yang saya peroleh, yaitu kemampuan belajar siswa atau hasil belajar siswa itu di bawah KKM, ya, terutama di kelas 6, Pak. Nah, jadi belum sepenuhnya itu belum mencapai kriteria ketuntasan, di mana KKM di sekolah itu adalah 75 dan daya serap siswa itu adalah 75%. Nah, dari jumlah siswa yang 12 orang, hanya 4 orang yang dinyatakan tuntas, sedangkan 8 orang ini belum dinyatakan tuntas. Nah, dari situ saya mengambil inisiatif untuk membuat sebuah PTK di mana untuk membantu meningkatkan lagi prestasi belajar atau minat belajar pada kelas 6 khususnya pada pendidikan agama Hindu dengan menggunakan metode STAD atau membuat kelompok kecil mungkin bisa membantu atau bisa meningkatkan minat belajar siswa dan prestasi belajar siswa. Ini ke apa, Bu? Dan hipotesis tindakannya apa? Rumusan masalahnya, Tindakannya, Bu. hipotesis tindakan. Oh, jadi hipotesis tindakan yang saya gunakan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara, memberikan tes, dan melakukan dokumentasi atau pengumpulan data-data. Apa kajian teori yang Ibu pergunakan untuk membedah PTK ini, Bu? Akan yaitu teori belajar yang di teori belajar yaitu teori taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom, hasil belajar dapat dicapai dengan 3 kategori seperti ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Metodologi yang Ibu pergunakan untuk PTK ini apa, Ibu? Metode yang digunakan itu ada tes. Jadi tes itu saya menggunakan tes pilihan ganda yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kemudian lembar observasi, kemudian dokumentasi. Terkait dengan sloka gitu. Coba Ibu lantunkan Puja Trisandya bait terakhir beserta artinya, Bu. Aiko dosa kesantawiyo waciko mama kesantawiyo manaso dosa tat pramadat bersama swamam om santi 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 om. Artinya, oh yang widiwasa, ampunilah segala dosa hamba, ampunilah dosa dari ucapan hamba, dan ampunilah pula dosa dari pikiran hamba. Ampunilah hamba atas segala kelalaian hamba. Pertanyaan terakhir nih untuk sesi wawancara kita hari ini. Jadi Ibu, saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan ujian komprehensif untuk hari ini. Nggih. Mudah-mudahan nilai ya sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Nggih. Cuman ada beberapa tadi, ada 2 atau 3 nih, ada pertanyaan yang masih ini. Oh ya, satu yang perlu saya perbaiki, Bu. Nggih. Teori belajar Nike bukan taksonomi Bloom, tapi Ibu sudah menyebutkan ada teori kognitif. Nah, di taksonomi Bloom itu kan ada kognitif. Kalau Ya, Ibu menggunakan taksonomi Bloom, berarti Ibu sudah menyebutkan tentang teori kognitif. Jadi teori belajar itu yang ada itu teori kognitifnya, Ibu. Jadi kenapa tidak saya potong? Sebenarnya sudah masuk, cuman Ibu
emang menyebutkan dari taksonomi Bloomnya. Sebenarnya cukup Ibu menyebutkan teori kognitif aja, sebenarnya sudah cukup nih Kak. Oke, Bu, saya ucapkan selamat untuk ujian komprenya. Mudah-mudahan nanti nilainya sesuai dengan harapannya. Oke, Ya, Pak. oke, silakan Ibu. Oh ya, yang tutup ujian hari ini dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh, Om terima Santi kasih Ibu. Santi.